Halo, oh my God, jumpa lagi loncat sana, loncat sini. Halo teman-temanku dan sahabatku seluruh dunia, seluruh Indonesia. Biasa kalau nonton channel Bakmi Loncat ya, saya selalu doa Anda semua sehat selalu. Tuhan berkati, Tuhan sudah kasih kita rezeki, Tuhan sudah kasih kita kesehatan semuanya. Oke, nah teman-temanku dan sahabatku, ini satu cerita yang saya alamin sendiri. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Saya bisa dapat pengalaman ini waktu saya kan sering baksos, pergi ke panti asuhan, panti jompo gitu ya. Biasalah, mungkin teman-teman udah tahu saya, kegiatan saya di mana-mana ada. Tapi ini pengalaman saya satu ini sangat luar biasa. Kalau Anda seperti saya dapat pengalaman ini, mungkin Anda nangis. Tapi nangis ya, hati kita pasti nangis. Dunia ini kejam. Kejamnya kenapa? Kejam itu banyak macam. Ada yang tidak suka orang tua, ada yang tidak suka anak, ada yang tidak suka istri, suka suami juga ya. Banyak terjadi. Dan ini satu cerita, saya sekarang ceritain, Anda bisa dengar. Ya teman-temanku dan sahabatku, waktu itu saya ke panti, relawan saya bilang, Pak Loncat, ada panti tuh minta sumbangan, minta makanan gitu ya, semuanya makanan kecil untuk ibu-ibu sana, kakek-kakek juga ada, semuanya orang tua lah ya. Bilang oke dong. Dia perlu apa, saya tanya dia. Oh cuma kasih makanan aja dah ya, paling sedikit ya, kita bantu mendingankan ya, paling kasih duit atau apa gitu ya. Oke, saya bilang siapin lah semuanya, yang penting mau apa kita kasih, dan kita beli makanan untuk orang tua juga ya. Waktu saya ada 3 orang, biasa kalau saya pergi kan paling dikit tuh 3 atau 5 orang ya. Terus saya pergi yang punya apa, pelawat yang punya panti itu keluar, waduh senang sekali kan. Jadi orang tua tuh banyak yang keluar. Ya maklum lah ya, kalau panti itu siapa datang tuh dia merasa gembira sekali. Pasti kenapa ya? Kalau kita pergi pasti ada bawa makanan atau apa. Kalau saya selalu menghibur tim, nyanyi sama-sama gitu. Dan waktu saya pergi, orang tua tuh semua keluar. Yang satu orang tua langsung ke anakku katanya. Dan dia langsung pegang tangan saya. Anakku, kenapa kamu tidak pernah datang tengok saya, katanya. Saya diam. Dia bilang, anakku, kamu tega ya, taruh mama di sini langsung kamu tidak pernah lihat saya lagi. Saya tidak berani jawab apa, dan semuanya lihat saya, dan mungkin yang orang tua yang lain tuh ya dia tidak mau pusing lah ya, dan teman-teman saya semua lihat itu bingung, dan waktu itu semuanya terharu sekali. Bukan terharu ya, diam. Saya mau jawab apa? Saya bilang, oh iya ma, saya lagi sibuk. Saya langsung bilang, iya ma, lagi sibuk. Dia bilang, mama, dan kamu tega ya kalau mama di sini, kamu tahu gak mama berapa sedih sini ya. Biasa saya di rumah bisa lihat cucu saya, bisa lihat siapa-siapa aja. Saya datang sini cuma sama orang tua, semua orang tua, sampai nangis. Kamu harus mau bawa saya pulang. Dia bilang. Saya mau jawab apa? Saya bilang aja, tenang aja ma, satu saat saya pasti bawa mama pulang. Saya bilang begitu. Ya dia panggil saya anak, saya otomatis dong bilang, kalau saya jawab saya bukan anak kamu, saya bingung apa yang terjadi. Sampai dia peluk saya, pegang tangan saya. Saya bilang, ma jangan bersedih, di sini kan banyak teman, ya kan. Sini teman memang banyak, tapi tidak sama. Mendingan rumah kita sendiri, saya mau bisa lihat cucu saya. Kenapa kamu tidak bawa cucu saya datang ya? Cucu saya lagi sekolah, saya bilang.
Mama kan tahu kan saya udah lama nggak datang, saya sibuk. Bilang, kamu tega ya buang mama di sini. Dulu bilang mama tahu 1 minggu datang sekali atau 2 minggu datang sekali. Sekarang udah berapa bulan tidak pernah datang lihat saya. Sampai dia nangis, kamu bawa saya pulang. Waduh, saya bingung nih. Saya bingung. Dan saya kasih dia makan, dia cuma ambil, dan dia kuah air mata terus, selalu bilang mau minta pulang. Saya tidak mau di sini. Di sini memang banyak teman, tapi temannya lain sekali katanya. Terus bilang, ma tenang aja, mama dulu sebentar. Ya saya mau ke toilet sebentar, saya bilang. Saya coba tanya, nanti mama bisa pulang nggak? Gitu. Saya tanya gitu. Dan saya waktu itu udah suasana udah lain ya, dan teman-teman saya bilang, oh bagi-bagikan semuanya makanan, kasih yang orang tua itu banyak juga. Terus saya tanya pengurus itu, saya tanya, Bu, ini anaknya siapa? Waktu dia datang sini udah berapa lama? Katanya udah hampir setengah tahun, tapi anaknya tidak pernah datang sini. Oh my God. Saya bilang, anaknya waktu masuknya benar gak? Katanya dia sama anaknya datang. Benar. Anaknya bilang 1 minggu datang sekali. Saya bilang, ini anaknya ada berapa? Anaknya ada 6. Yang satu ini luar biasa. Saya bilang, anaknya lumayan nggak? Lihat sih lumayan ya, bisa bawa mobil datang atau apa gitu. Terus saya tanya, kenapa dia belum pernah datang? Anda pernah telepon nggak? Bilang, saya selalu telepon, mamanya kangen sama dia. Dia selalu bilang dia sibuk, nggak ada di sini. Semuanya anak yang saya telepon itu semuanya ada yang bilang, kamu siapa ya? Oh itu bukan saya yang urus, Koko saya yang urus, Cece saya yang urus gitu. Jadi semua yang saya telepon itu semuanya jawabnya begini. Ya, dan mamanya setiap hari tunggu di depan pintu. Setiap orang datang selalu dia bilang, anakku, anakku, dan anakku. Saya tanya dia, waktu dia masuk udah begini, waktu dia masuk masih sehat selalu dan oke selalu. Mungkin selama ini dia orang datang selalu dia sebut anak, itu mungkin dia selalu membayang anak-anaknya semuanya gitu. Dan saya nggak mau kata apa lagi, nggak bisa kata apa-apa dong. Terus saya bilang, oke lah. Ya dia bilang panggil saya anak, ya saya jawab anak dong. Nanti kalau andai kata ibu kalau saya pergi, kalau dia masih tanya, ibu tolong bilangin, sebenarnya saya bukan anaknya gitu. Dan saya tanya, dunia ini benar-benar kejam. Itulah kejamnya. Kenapa anaknya udah urusin taruh di sini, tidak pernah lihat, cuma hanya kirim duit aja, ya kasih duit, ya kasih duit aja orang namanya. Jadi mungkin kalau anaknya datang, mungkin ibunya seperti dia, seperti saya gini, mungkin selalu mau pengen pulang terus, mungkin anaknya mendingan tidak mau datang atau apa, saya tidak tahu lah ya. Saya tidak tahu. Dan saya langsung dekat sama ibu itu. Saya langsung buka roti, suruh bu makan, ya kan. Nanti makan, ibu udah sehat selalu, nanti saya bawa pulang ibu, saya bilang gitu. Kalau ibu sementara di sini dulu, saya selalu nasihatin dia. Saya lagi sibuk. Dia masih tanya, kenapa kamu sendiri datang? Mana kakak kamu? Saya bilang, yang lain tuh lagi sibuk, ada yang pergi kemana-mana. Saya bilang, ibu bersabar, tunggu di sini. Dan anak-anak semuanya tuh sayang sama ibu, saya bilang. Semua kakak-kakak adik semua sayang ibu, cuma belum ada waktu. Ibu kan tahu kan, anaknya anak kerja kantor, di rumah sendiri daripada mendingan di sini kan banyak teman. Dia selalu jauh. Kalau di sini tuh pasti lain. Memang teman banyak lain. Saya mendingan di rumah, saya bisa bebas, bisa apa, bisa lihat cucu-cucu, dan saya bisa lihat kamu pulang. Ya, dia bilang dia mantu saya. Terus saya mau bilang apa ya? Dia selalu deketin saya terus.
Dia pegang tangan saya, dia sayang terus, peluk saya, katanya kamu anak saya suruh kangen sama kamu, katanya anakku. Bawalah cucu di sini. Bisa bawa, saya bilang jangan. Saya cuma hanya bisa menjawab, ibu sehat-sehat dulu nanti baru pulang, saya bilang. Cuma saya bilang, kamu mau kata apa lagi? Saya tidak tahu mau kata apa lagi. Dan saya cuma hanya bisa hatiku nangis. Dan air mata saya tidak berani keluar air mata, saya bertahan karena kalau saya nangis mungkin ibu lebih parah lagi nangis. Dan saya harus senyum. Dan senyum terus, tapi hati saya udah tidak tahan lagi. Dan teman-teman saya dari lawan saya sama keluar air mata semuanya. Sama itu saya cuma hanya bisa senyum, tapi hati saya tidak tahan nangisnya. Dan saya bawa ibu itu, bilang, Bu, ayo kita bersama-sama teman-temannya bagi-bagi, saya bilang, makan ya nanti supaya bisa happy, bisa nyanyi. Saya lihat semuanya waktu dia duduk situ, dia sadar semuanya tuh happy dan dia tidak bisa happy. Dia selalu bawa makanannya cuma hanya bisa bengong dan keluar air mata terus, yang lain tuh happy. Nah, saya lihat, saya pandang dari jauh, saya tidak bisa bisa berkata-kata apa, dan air mata saya keluar terus. Hatiku berkata kepada Tuhan, siapa yang salah saya tidak tahu. Mungkin orang tuanya salah atau anaknya yang salah. Saya tidak bisa salahkan siapa aja. Mungkin faktor ekonomi atau apa, saya tidak tahu. Saya cuma hanya bisa menghibur dia, dan video ini saya tidak bisa luput, saya tidak bisa bikin, dan saya ada bikin beberapa video dan semua saya hapus. Nah, saya tidak pernah ditaruh di Facebook saya atau apa, dan cuma hanya saya bisa ceritain teman. Kalau bisa siapa tahu bisa dengar video saya ini ya, dan anaknya bisa dengar, tolonglah. Saya tahu Anda tuh sibuk seperti tinggal di apartemen. Kita berdua kan hanya suami istri yang kerja. Kalau kerja itu taruh ibu sendiri di rumah kan memang nggak begitu gampang. Sekarang memang kerjaan agak susah, ekonomi memang susah. Kalau dia mau urusin ibu, mungkin dia suami atau tidak kerja atau mantunya tidak kerja kan. Nah itu, kalau dua-dua kerja tuh mendingan dia taruh anak mamanya ke panti. Itu saya tidak salahkan anaknya juga. Tapi betapa, tahu gak, orang tua mencinta anak dan cucunya. Dia selalu bermain sama cucu dan anaknya, mendaratnya taruh di panti. Betapa sedihnya. Dan Anda udah janji, dia tidak pernah datang, ya kan? Mungkin Anda sibuk atau apa, saya tidak tahu lah. Cuma saya bisa bilang, teman-teman, kau dengar video ini, Dimas, siapapun sama. Kalau Anda mau tahu orang tua kamu ke panti jompo, saya harap Anda sering-seringlah lihat orang tua kamu. Memang di panti jompo itu sangat luar biasa. Kalau sakit bisa diurus, semuanya bisa diurus. Tapi ingat, orang tua pasti kangen sama anaknya, luar biasa. Kalau Anda seperti saya tidak tahu. Anda nangis kayak apa, saya tidak tahu. Yang penting hati saya itu merasanya pokok hancur dan sakit, nangis. Tapi saya bertahan, air mata saya tidak pernah kasih ibu tuh lihat. Yang teman-teman semuanya paling keluar air mata semuanya. Dan saya pergi, nggak tahu mata saya kayak bengkak atau apa, saya nggak tahu lagi. Dan waktu saya pergi, saya cuma nggak berani deketin dia lagi. Hanya saya bisa dada semuanya itu. Nanti saya nggak tahu mau berkata apa kepada dia itu. Nah, cuma sampai gini aja teman-teman. Ingat, saya tahu
Saya tidak tahu siapa yang salah. Ini tidak ada salah siapapun. Cuma saya bilang kalau bisa mendingan bersama aja lah di rumah. Biar rumah kita begitu kecil, begitu besar, tetap bersamalah orang tua kita. Dan kalau Anda mau taruh di panti pun saya tidak bisa bilang apa. Saya tidak mensalahkan Anda, tidak. Cuma saya kasih salah satu aja. Selinglah tengok-tengok orang tua kamu. Atau bawalah cucu-cucunya ke sana. Lihat juga. Jangan udah taruh masa bodoh, itu tidak boleh. Kamu tahu gak orang tua kamu? Dan kamu kan udah jadi orang tua. Anak kamu kalau sekolah, biasa sekolah jam 3 pulang. Kalau jam 3 belum pulang, Anda tuh selalu sakit, selalu itu kan tidak tahan kan, telepon terus, kamu kapan pulang? Kenapa jam 3 masih belum pulang? Itulah. Kalau anak kamu pergi malam, minta izin pergi malam, kata jam 9 pulang, kalau jam 9 belum pulang, Anda bagaimana? Khawatir gak? Itulah orang tua kamu. Apalagi dia tidur sendiri. Ya. Oke, teman-temanku dan sahabatku sampai sini. Tolong video ini kalau bisa dengar, siapapun sama, tolonglah sering-sering lihat orang tua kita. Orang tua itu nomor satu. Langit itu orang tua, bumi itu orang tua kita, ya kan? Ingat, orang tua itu tidak ada bekas. Biasa ada, itu bekas mantan suami saya, mantan istri saya. Ada orang bilang ini mantan anak saya, tidak ada. Mantan orang tua tidak ada. Ya, teman-teman sampai sini, dadah. Tolong video ini kasih teman-teman dengar juga, ya. Oke, terima kasih.